Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Cabang iman yang ke-23, Al-Badadatu, badadah, artinya adalah berpakaian lusuh, berpakaian yang tidak penuh pamer, tidak menunjukkan kepemilikan dan kepunyaan pribadi. Kenapa badadah bagian daripada cabang iman? Wahya, yaitu ada mutarqiyati, tidak adanya menyenangi, tidak suka bermewah-mewahan di dunia, dalam urusan dunia. Walibasul khoshini, dan mengenakan pakaian yang kasar. Zuhdan, sebagai sikap zuhud di dunia. Innahu, maka sesungguhnya Rasulullah telah menyebutkan al-imanu, adapun iman, bid'un wa sab'una, terbagi atas 77 syu'batan, cabangnya. A'laha, di mana cabang iman paling tinggi, la ilaha illallah, meyakini bahwa la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah iku maujud illallahu, kecuali Allah. Wa adnaha, dan adapun cabang iman paling rendah, imatatul ada, menyingkirkan hal yang menyakitkan, anit tariki, dari jalan. La syaka, maka tidak ragu lagi, an-nazuhuwa, sesungguhnya bersikap congkak, al-ujba, dan sifat angkuh, adan, itu sangat menyakiti, bahkan menyulitkan, fi tariqi sa'adatil mu'mini, dalam perjalanan kebahagiaan seorang mukmin. Wala yumatu, dan tidak bisa disingkirkan, hadal ada, penyakit-penyakit ujub, takabur, dan congkak, illa bil badadati, kecuali dengan berpakaian lusuh. Fal a'malu, maka sesungguhnya setiap sahnya amal, biniati, bergantung atas niatnya. Wahiyya, dan niat, ahadun, salah satu, arkani baitul islami, penegak atau rukun rumah Islam. Wa warada, dan disebutkan, hadisun, dalam sebuah hadis, fi sahihil muslim, yakni hadis sahih Muslim, anna rajulan, sesungguhnya seseorang sahabat, qala, berkata si rajul, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uhibbu ayyakuna na'li hasanan, aku suka mengenakan sendalku yang paling bagus, wasaubi, dan pakaianku hasanan, juga yang paling bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Innallaha, sesungguhnya Allah, jamilun, yang indah, bahkan maha indah, yuhibbu, mencintai Allah, al-jamala, terhadap keindahan. Cabang iman yang ke-23 adalah badadah. Kenapa ini mesti ada dalam salah satu cabang iman? Bahwasannya
Rasul seolah-olah menganjurkan kepada kita untuk tampil dalam keadaan lusuh. Rasulullah menyarankan, menganjurkan untuk kita memakai pakaian yang kasar sekalipun. Kenapa? Karena pada awalnya baginda bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman yang paling tinggi adalah mengucapkan dan mengikrarkan, meyakini, menyebutkan, mengimani la ilaha illallah. Yang terendah dalam membangun cabang-cabang dan keimanan adalah ada anit tariq. Di jalan ada kulit pisang buang. Menyingkirkan ada termasuk bagian daripada cabang iman yang terakhir. Rasulullah SAW mengkhawatirkan bila kita senantiasa berpakaian necis, merasa dia paling sukses karena pakaiannya paling gaya, karena pakaiannya paling banyak, maka dia merasa paling berkah sendiri dan paling soleh sendiri, sampai menyebut rezeki anak soleh. Nah, dalam pada itu dikhawatirkan seseorang dengan berpakaian yang gaya dan berpenampilan perlente akan menimbulkan rasa keberhasilan sendiri, akan menimbulkan rasa kecongkakan dan ketakaburan sendiri. Maka baginda menyarankan untuk setiap umatnya sekali-kali berpakaian lusuh, ihsyausinu, berpakaian kasaplah kalian semua. Karena apa? Efek daripada berpakaian kasar atau berpakaian lusuh, anful kibar, akan menafikan dalam hati al-kibari, dari rasa sombong. Misalnya di tengah-tengah kerumunan kita berpakaian paling bagus, paling mewah, pakaian paling gaya sendiri. Bisa jadi di situ kita merasa ada ujub sedikit. Duit punya, pakaian paling bagus, mobil paling bagus. Akhirnya cenderung untuk mengakui segala kebaikan. Turutan saya atuh yang barokah mah. Segala-gala bawa barokah, segala-gala bawa kebenaran. Seolah-olah dengan berpenampilan perlente itulah dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal aslinya itu adalah penyakit, dan penyakit harus disingkirkan. Maka cara menyingkirkannya al-badadatu, dengan berpakaian lusuh. Rasulullah saja bersabda, man taroka, barang siapa yang meninggalkan lubsa saubi jamalin, pakaian-pakaian yang indah, wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu untuk membelinya, kasahullah, maka Allah akan mengenakan padanya khullatal karamati, pakaian-pakaian kemuliaan. Dia sudah terjaga dan Allah akan kenakan padanya pakaian kemuliaan nanti di akhirat. Bagaimana saya mungkin bisa berdiri tegak dalam dakwah? Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan bahwa sholat harus ikhlas, harus bersih, pakaian harus bagus, bahkan Allah itu maha indah dan Allah menyukai yang indah, sementara saya di rumah ada juga pakaian yang indah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah juga indah dan mencintai keindahan. Yang menjadi masalah, singkirkan dulu penyakitnya dalam hati. A'malu binniyat. Karena semua pekerjaan kita, semua perilaku dan tindak tanduk kita bergantung atas motivasi niatan kita. Kalau dengan berpakaian bagus kita tetap bisa merawat hati. Kalau dengan berpakaian perlente kita masih tetap bisa menerima kebaikan dari orang. Tidak ada ucapan sombong, tidak ada ucapan yang membual dan besar mulut. Maka hendaknya pakaian bagus pun menjadi penghias, menjadi sesuatu yang akan indah dipandang mata bila dilakukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini permasalahannya bukan masalah pakaian lusuhnya, hati yang sering dihinggapi penyakit apabila kita berpakaian indah, rentan kena penyakit. Tapi kalau kita berpakaian lusuh, biasanya penyakitnya kurang. Ada orang dengan berpakaian lusuh pingin dikatain supi,
Ada orang yang berpakaian kasar pengen dikatain orang-orang istimewa, orang-orang yang ahli zuhud. Cuma itu juga. Karena dia berpakaian lusuh pun pengen disebut ahli ibadah, ahli zuhud. Nggak bisa. Itu ada pengakuan dalam hati. Dan itu bukan termasuk iman. Nggak apa-apa, saya mah ngasih 1 juta, tulis aja hamba Allah. Orang-orang juga tahu kok kalau nanti hamba Allah itu saya. Ya itu saya yang bohong. Berpakaian lusuh agar kita menjadi sebab lantaran atau wasilah mendapati hati yang bersih. Tidak ada sombong, tidak ada kuyala, tidak bisa besar mulut. Tapi kalau sudah berpakaian lusuh, masih bisa berbesar mulut, masih bisa sombong, percuma. Udah miskin, sombong. Itu yang dinamakan dengan MTS. Miskin juga sombong. Kaya saja kalau sombong nggak bagus. Mampu dia beli, mampu dia segalanya ada, tapi beromong besar itu kosong, tidak ada amalnya. Dia kaya, dia segala bisa, sedekahnya banyak, tapi kalau sombong, takabur, tidak ada apa-apanya. Ini miskin, sombong, tidak menerima hak, tidak mau dikasih tahu, tidak menerima pepatah, tidak menerima nasihat. Waduh, bablas itu. Miskin, tapi sombong itu. Kenapa kita harus berpenampilan seperti orang miskin? Supaya hati kita tertata. Udah miskinnya beneran, hatinya tetap ujub, hatinya tetap sombong. Na'udzubillah min dzalik. Udah jatuh ke timang tangga, udah di dunia nggak kaya, di akhirat nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min. Maka di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, fal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal semua dalam kehidupan kita bergantung niat. Oh, amal kamu mau berpakaian dengan yang baik, tapi dengan pakaian yang najis itu kamu ingin menjaga hati, kamu tetap bisa menjaga agamamu, kamu tetap berpenampilan canggih, berpenampilan pelantai, agar kamu tidak dibilang peminta-minta, agar kamu tidak kelihatan orang yang toma, agar kamu tidak kelihatan orang yang selalu mengharapkan, meminta kemana-mana. Bagus itu dakwah alia. Tapi ingat, niatnya dalam hati. Jadi penampilan itu nomor sekian. Karena yang paling utama, bersihnya hati kita dari dari penyakit. Penyakitnya apa? Ujub, riya, takabur, salaf. Salaf itu loba soptoh, loba ting dongeng. Aya pan? Beunghar ngadadak teh ngomong kamu nama asa aing pang bersihna, asa aing dipang ditarimana doana. Padahal mungkin eta istidad atau wanang. Ada lagi orang yang benghar kaya, susah dikasih tahu. Perasaan dia paling dekat, sampai ada orang kaya berani mengatur dan memberikan fatwa kepada ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan dari kekayaan yang selalu ditunjukkan. Karena dia sudah merasa layak untuk duduk bersama dengan alim. Akhirnya dia berkata-kata seperti orang yang lebih alim. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Tibyan, perilaku seperti itu la tahsilu illa bu'da. Man alima bila hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang berilmu tanpa petunjuk Allah, maka tidak akan hasil apa-apa dari Allah kecuali makin jauh. Na'udzubillahi min. Hatinya makin dihinggapi dengan penyakit tadi, sombong, takabur, ujub. Ketika yang alim mau ngomong apa-apa, dia sudah susah. Orang alim sudah susah karena sudah terlampau dia merasa benar, merasa pintar. Sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, inni uhibbu ayyakuna na'li hasanan wa thawbi hasanan." Ya Rasulullah, aku menyukai bila pakaianku indah, bila sendalku indah, bila kopiahku indah, bila tasku indah, bila kendaraanku untuk menuju masjid juga indah. Aku suka seperti itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Dan bila mana kamu berbuat indah, hatimu terjaga dari penyakit, hatimu terjaga dari sesuatu yang menghalangi kepada Allah, silahkan indahkanlah penampilanmu, karena Allah pun maha indah. Silahkan berpakaian najis kalau dengan itu akan menolong kamu makin betah ibadah.
Silahkan rumahmu perluas, rumahmu dibuat rapi, rumahmu dibuat wangi, agar dengan itu kamu semakin betah untuk berlama-lama ibadah. Boleh, asal niatnya, asal sasaran, asal motivasi yang mendorong hatimu untuk melakukan itu dalam hati, itu niat yang baik. Tafadhol. Jadi ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tanaman-tanamanmu untuk menggapai dan kau tuai hasilnya di akhirat. Silakan. Buat apa lagi atuh punya pakaian bagus kalau bukan buat sholat? Buat apa lagi atuh punya mobil yang keren kalau tidak buat ibadah? Buat apa lagi rumah bagus dan besar kalau tidak mau dipakai ibadah? Karena nanti akan menghisab, nanti akan bertanya. Ya Allah, kata rumah aku tidak ridho selama aku dimiliki oleh orang yang namanya Epan, orang yang namanya ini tidak pernah jadikan ngaji sedikit pun. Tidak ridho saya Allah, nuntut dia.